Bikin G Drive baru. Upload aja di YouTube. Lah, Iya bener di YouTube. Bener-bener setuju. Duh aku kebelet nih. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing tentang sensor integrasi sebenarnya. Tapi karena perjalanan sensor integrasi ini panjang, jadi aku berpikir kayaknya langkah baiknya kita menyamakan persepsi dulu tentang si sensor itu sendiri. Nah, jadi kita review dulu sebelum lanjut ke materi-materi yang lebih jauh yang entah akan kapan disampaikannya. Yang kita tahu awalnya sensor itu kan ada 7 ya, tapi beberapa tahun terakhir terupdate jadi ada 8, yang dimana si sensor ini bikin kita jadi menyadari dunia karena kita bisa ngerasain si sensasi itu. Nah, si 8 sensor ini kegabung gitu ya, mungkin singkatnya, di bagian sistem sensorik yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat, sistem saraf yang bertanggung jawab untuk memproses informasi sensorik. Kan si sistem saraf ini ada yang dia memprosesnya sensorik, ada yang memprosesnya motorik. Nah, yang pertama kita masuk ke taktil. Jadi, taktil itu bertanggung jawab untuk memproses informasi sentuhan dari tubuh, utamanya dari kulit ya. Yang dimana ini itu um, adanya di korteks somatosensorik primer nih. Kalau misalnya ada grafik alurnya, jadi ketika kita nerima informasi taktil yaitu sentuhan atau misalnya sentuhan sih, tapi bisa entah tekanan kah atau misalnya suhu atau lainnya, nanti akan dikirim melalui jalur syaraf yang dimana nanti terhubung ke sumsum tulang belakang, ke batang otak, lalu ke korteks somatosensorik. Nah, filenya nanti ya saya kirimkan. Nah, korteks somatosensorik primer adalah area reseptif utama untuk sensasi sentuhan dan terletak di gyrus posentral lateral. Ini yang kuning-kuning guys. Yang dimana ini itu mengintegrasikan sentuhan, tekanan, suhu, juga rasa sakit. Oke. Terus kita masuk ke coret-coret. Bentar ya. Tapi belum aku download coy. Ini apa ini namanya? Ya kemarin Alif juga aku download pribadi. Oh iya, Tapi by the way Pak Alif belum masuk, Tante. itu udah tuh. Tadi dia ke live. Udah. Ntar, aku share deh. Hmm. 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 Makasih Tante Jihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke vestibular. Kalau waktu kita kuliah kan kita cuma taunya vestibular itu keseimbangan ya. Nah, in detailnya vestibular itu berkontribusi pada keseimbangan dan orientasi ruang. Yang dimana sistem ini itu memberitahu manusia tentang gerakan dan posisi kepala yang berhubungan dengan gravitasi. Jadi keseimbangan di sini itu sebenarnya juga berkaitan erat sama gerakan dan posisi kepala gitu loh. Jadi bukan sekadar kayak keseimbangan jalan di balance board atau keseimbangan ketika main ayunan gitu. Nah, itu tuh ada hal yang lebih detail dari itu, yaitu terkait gerakan dan posisi kepala yang berhubungan dengan gravitasi. Yang dimana pusat si vestibular ini kan kalau taktil itu di kulit. Nah, kalau vestibular ini adanya di telinga. Nah, di sini aku udah kasih gambar apa? Salah. Weh. Gambar dari vestibular apparatus. Jadi kayak bagian di telinga yang jadi pusatnya si vestibular ini. Nah, di sini ada yang pertama itu
the semicircular canal system. Ini yang ngelingker ada 3 nih. Dia ada anterior, ada posterior, ada horizontal. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengirim pesan ke otak tentang posisi kepala dan mendeteksi gerakan rotasi. Jadi ini tuh terkait gerakan yang berputar. Contohnya kayak ayunan yang puter-puter kayak gitu. Nah, itu dia bekerjanya itu di the semicircular canal system ini. Terus yang kedua itu ada the otoliths. The otoliths itu gambarnya nih yang buletan 2 ini, yaitu Putrisol dan Saku. Nggak tahu baca gimana. Nah, ini tuh terkait dengan mendeteksi percepatan dan perlambatan yang sifatnya linier. Kalau ayunan contohnya ayunan yang persegi ya, yang platform dia kan linier kan, maju, mundur, ke depan, ke belakang. Kecuali kita puterin ya, dia masuknya berarti ke semicircular canal system ini. Nah, kenapa sih si vestibular ini adanya di telinga? Karena di telinga itu, terutama di vestibular apparatus ini ya, terdapat cairan dan reseptor. Yang dimana misalnya kepala kita miring nih, kan tadi berkaitan dengan posisi kepala, cairan ini akan berpindah dan reseptor memberitahu otak mengenai posisi kepala kita. Terus reseptor ini juga distimulasikan oleh gerakan dan gravitasi. Jadi sesimpel kamu nunduk atau apa namanya, mengangkat kepala, itu udah bagian dari vestibular. Jadi ada anak-anak yang dia misalnya dia seeking vestibular tapi seekingnya itu dengan ngedongak terus, ada tuh yang kayak gitu. Karena kan pemenuhan vestibular setiap orang tuh beda-beda ya. Ada dia yang seeking banget nih sama gerakan yang sifatnya berputar, tapi dia ternyata kurang nyaman sama gerakan yang sifatnya linier gitu. Karena si vestibular ini macam-macam banget gitu. Terus ada proprioseptif. Nah, proprioseptif ini intinya itu kan dia pergerakan otot dan sendi tubuh ya, tapi si proprio ini juga berhubungan erat sama vestibular tadi, yang dimana sistem proprioseptif adalah ketika seseorang merasakan posisi, lokasi, orientasi, dan pergerakan otak serta sendi tubuh. Nah, sensasi dari proprioseptif menggabungkan informasi sensorik dari neuron di telinga dalam, yang tadi si vestibular, dan reseptor peregangan di otot dan ligamen pendukung sendi. Yang dimana di dalam otot dan sendi itu terdapat reseptor yang memberitahu otak mengenai posisi tubuh. Nah, contohnya ini di sini ada, jadi si proprioseptif ini reseptornya itu distimulasikan oleh gravitasi agar seseorang mengetahui posisi tubuh. Contohnya nih, kita mengetahui posisi kaki tanpa melihat. Jadi kita bisa merubah kopling mobil tanpa kita ngelihat kaki kita saat mengendarai, karena kita tahu nih posisi tubuhnya, terus kayak pergerakan otot dan sendinya harus seperti apa gitu. Terus juga si sistem proprio ini juga mengatur grading of movement, yaitu berapa banyak tekanan kita ketika mengambil benda atau memegang sesuatu. Misalnya kayak ketika kita belai kucing sama pegang pensil, itu kan tekanan yang kita keluarkan beda tuh. Nah, itu diaturnya sama si proprioseptif. Jadi ketika kita bisa ngatur nih gerakan otot dan sendi tubuh kita. Tuh. Terus ada olfaktori, yaudah ini untuk memproses bau. Aku nggak tahu in detailnya lagi apa. Terus ada visual, singkatnya bertanggung jawab untuk apa ya, sistem penglihatan gitu. Yang dimana ini ada di lobus occipital. Coba Nada, lobus occipital itu di mana? Bagian mana? Kenapa sih gue ngomongnya dijebak? Jihan, Ayo, occipital. lupa. Atas sama belakangnya. Ih, gak tahu belakang. Yaudah, Alif. Apa depan? Enggak, depan Apa? frontal. Occipital Apa belakang itu sih? otak bagian Tengah apa belakang sih? Atas belakang eh, kalau nggak Di salah. mana posisi? belakang sih, Posisinya belakang. di Ya. Ya belakang kan? belakang. Ya, Tengah betul. apa belakang? Belakang, betul. Belakang. Nah, yang dimana Thanks deh. Kuis dadakannya. tadinya gue masukin fotonya, tapi kayak enggak, gue mau nanya Nada aja.
Udah oke dulu beneran. gitu ya. Nah, yang dimana jenis informasinya itu ada warna, ada bentuk, terus ada orientasi, juga ada gerakan. Nah, kayaknya visual tuh sejauh ini sih aku ngerasanya dia akan lebih banyak kalau udah masuk ke visual perception gitu loh. Jadi ya mungkin kapan-kapan kita bahas gitu. Terus ada auditory, ini bertanggung jawab untuk pendengaran ya, yang dimana si tempatnya ini ada di the primary auditory cortex, terletak di gyrus temporal superior. Jadi ini gyrus temporal dan dia di bagian atasnya. Nah, frekuensi suara tertentu dapat dipetakan tepat ke primary auditory cortex. Area tertentu di auditory cortex memproses perubahan frekuensi suara dan amplitude. Sementara area lain memproses kombinasi frekuensi suara, yaitu kayak penjelasannya aja sih. Ya, terus ada juga yang apa? Area yang memahami bahasa itu disebut daerah Wernicke. Ya gitu. So, ada gustatory. Gustatory itu bertanggung jawab atas indera perasa. Ini membuat seseorang bisa membedakan antara makanan yang aman dan berbahaya. Terus juga terkait rasa ya, kalau nggak salah. Nah, terus ada ini interoception, yaitu sensori yang agak baru diketahui. Itu adalah sistem sensorik internal di mana keadaan fisik dan emosional seseorang secara sadar atau tidak sadar diperhatikan, dikenali, dan ditanggapi. Jadi sebenarnya ini agak berhubungan juga sama propio, tapi ini tuh lebih ke area internal tubuh gitu. Aku juga sempat baca dia tuh juga apa ya, lebih ke ngerasain sensasi dari beberapa organ-organ tertentu gitu loh, kayak misalnya ya rasa lapar, terus kenyang, terus juga terkait suhu, nyeri, terus juga emosi, pernafasan, detak jantung. Kan ada tuh anak-anak yang dia nggak tahu lapar atau nggak tahu kenyang. Nah, itu kemungkinan besar ya si interoception-nya ini yang bermasalah gitu. Nah, tadi kan 8 apa namanya? Sensori dasar ya. Terus di sini kita mulai masuk ke sensori integrasi. Yang dimana sensori integrasi adalah proses neurologis yang mengatur sensasi dari tubuh seseorang dan dari lingkungan dan membuat seseorang memungkinkan untuk menggunakan tubuhnya secara efektif di lingkungan. Jadi ketika kita dapat sensasi, terus kita bisa ngatur sensasi yang kita dapetin sehingga tubuh kita bisa efektif untuk bekerja di lingkungan gitu. Dan apabila input sensorik tidak terintegrasi secara tepat, maka akan menimbulkan berbagai gangguan perkembangan dan perilaku. Nah, si sensor dari yang aku baca gitu, si sensor integrasi ini ada apa ya, kayak permasalahannya lah. Sebenarnya awalnya tuh disebutnya sensory integration disorder, cuma pas aku baca-baca lagi ternyata tuh kayak ganti istilah aja gitu sih. Jadi lebih disebutnya tuh SPD, yaitu sensory processing disorder. Kalau yang aku baca ya itu tuh sama aja, cuma beda penyebutan aja. Cuma mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh nanti disampaikan. Nah, yang dimana si sensory processing disorder ini kebagi jadi 3, yaitu ada sensory modulation disorder, terus ada sensory based motor disorder, sama sensory discrimination disorder. Kalau yang aku paham singkat apa ya? Kalau yang aku paham dan gunain sama ini di klinik itu biasanya anak-anak yang kayak masih arausalnya naik turun banget, mereka kemungkinan masih di sensory modulation disorder karena di bagian modulasi itu adalah ketika seseorang tuh ya bisa kayak mulai ngatur arausalnya gitu untuk tetap di just right gitu. Terus baru nanti masuk ke sensory discrimination, baru nanti masuk ke area praksis kayak gitu. Nah, karena ini bertahap ya guys, jadi pengennya bahasnya sensory modulation disorder dulu nih, baru nanti ke yang lainnya karena penting gitu untuk kita ngatur, bukan ngatur apa ya,
bikin anak tuh berada di level arousal yang just right dulu gitu, baru kita benar-benar bisa masuk ngajarin mereka eh, berbagai hal lainnya gitu ketika mereka udah just right, udah kontak sama kita. Nah, si sensory modulation disorder sendiri itu kebagi lagi jadi 3. Ada over responsivity atau mungkin kalau di vestibular tuh ada aversif, terus ada avoid kayak gitu. Kalau misalnya di taktilnya itu biasa nyebutnya tuh defense. Terus ada yang under responsivity itu biasanya kita nyebutnya apa ya? Ya itu under responsivity sama ada sensory seeking atau craving. Nah, di sini juga ada hmm, apa ya kayak ini sih penjelasan dari behavioral sequencesnya gitu ketika seseorang tuh mengalami poor sensory modulation sama poor sensory integration and praxis. Tapi kita lihatnya di yang sebelah kiri dulu aja ya yang modulasi. Gitu. Jadi nih tadi kalau over responsivity itu ada aversive dan defense reaction. Kalau under tuh ada poor registration gitu. Yang dimana nantinya ada behavioral sequencesnya yaitu sensory related challenge with attention, regulation, affect, activity. Terus juga di sini ada withdrawal from, terus ada avoidance, terus ada avoidance of sensory experience. Terus ada juga di sini sensory seeking. Terus ada juga poor self efficiency sama self esteem. Nah, sebenarnya aku belum bikin ulang PPT modulasinya, tapi aku punya PPT lama. Nah, tapi tuh aku kayak lupa-lupa gitu loh guys materinya. Jadi aku coba bacain aja ya. Udah pernah bikin. Nah, ini ada modulasi. Kan kalau tadi tuh sensory modulation disorder, tapi sebelum kita tahu disordernya, kita harus tahu dulu kan modulasi itu apa sih? Nah, modulasi itu adalah ketika kita mengubah sesuatu, ya seperti tindakan atau proses, agar lebih sesuai dengan situasinya. Nah, dalam sistem saraf pusat, modulasi tercermin dalam aktivitas syaraf yang ditingkatkan atau ditambah atau dikurangi dalam menanggapi berbagai sumber input untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, modulasi itu diperlukan untuk penyaringan dan pemilihan sensasi yang tepat, terus mempertahankan level arousal yang optimal, juga mempertahankan atensi terhadap tugas. Nah, di sini aku lupa ingat. Di sini ada modulation at the cellular level. Jadi kayak ya hal-hal yang kita kasih di ruangan itu nyampe ke sel ya guys. Nih contohnya kayak uh, ada sinyal sensorik. Jadi ketika kita ngasih input sensorik terus menghasilkan sinyal sensorik itu diterima reseptor khusus sinyal tersebut. Kayak misalnya kalau taktil tadi kan kulit tuh, terus juga vestibular tadi ada di telinga. Nah, nanti itu responnya itu bisa sangat responsif, bisa adaptif, bisa juga tidak atau berhenti merespon. Yang dimana nanti si sinyal sensorik ini stimulus ditransduksikan menjadi sinyal listrik yang dibawa ke first order neuron di sistem syaraf pusat yang dimana itu tuh tersebar di badan sel, dendrit, akson dan lain-lain. Nah, di sistem syaraf pusat itu kan bukan di apa ini namanya? Sel ya. Di inti sel ini kan dia kayak antar inti sel tuh ada sinaps ya. Nah, proses di sinapsnya itu adalah sinyal listriknya ini diubah jadi sinyal kimia dan mengaktifkan neurotransmisi yang dimana neurotransmisi ini mengeluarkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dilepaskan dan berjalan melintasi synaptic flap untuk berinteraksi dengan reseptor spesifik pada possinaptik.
Nah, neurotransmitter ini dapat merangsang atau excitatory atau menghambat inhibitory. Ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, aku tuh dulu sering banget nih ngomongin excitatory dan inhibitory, tapi kayak akhir-akhir ini aku tidak pernah membicarakan ini, jadi aku lupa kayak kalau di S itu contohnya gimana, mungkin nanti ada yang bisa bantu sharing. Terus di sini ada modulation at the level of system and behavior. Yang mana modulasi ini merupakan proses menambah atau mengurangi aktivitas untuk menjaga agar aktivitas tersebut selaras dengan semua fungsi sistem syaraf. Nah, tindakan menyeimbangkan rangsang dan menghambat input dalam sistem syaraf pusat dan hanya menanggapinya yang relevan berlangsung secara tidak sadar. Bagi sebagian besar, kemampuan untuk menghasilkan respons perilaku termodulasi hadir saat lahir, tapi ada beberapa yang proses modulasinya ini bermasalah. Jadi mereka kesulitan nih buat kayak menanggapi mana sih yang tubuh ini butuhkan, mana yang enggak gitu. Misalnya bayi yang lelah mulai menangis, menemukan ibu jari dan mulai menghisap lalu menjadi tenang. Itu kan berarti dia sedang meregulasi dirinya. Nah, ini penjelasannya dengan menggunakan input somatosensori, yaitu tekanan dalam ke mulut, bayi telah memodulasi respon emosionalnya dan telah menemukan cara untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara sosial untuk menenangkan diri. Karena kalau bayi ngemut jari itu kan masih wajar ya. Kalau kita yang udah gede, sebagian besar menganggap itu udah nggak wajar. Iya, iya nggak sih? Iya kan? Nah, terus tekanan dalam sentuhan di dalam mulut ditransmisikan melalui somatosensory system, terus memberikan input penghambat yang cukup ke sel-sel sistem syaraf pusat untuk memodulasi gairah di sini maksudnya arousal. Tuh. Ya, inhibisi itu. Oh, berarti di sini si bayinya ini uh, ketika dia masukin jarinya ke mulut, dia sedang menginhibisi emosinya yang tinggi, berarti high arousal, supaya dia kembali ke level just right gitu guys. Kayaknya. Nah, terus ini sama kayak yang tadi nih. Sorry, over responsivity, under responsivity sama seeking. Ini nggak usah. Nah, terus ada sensory modulation and arousal. Jadi, kita tahu kan level arousal adalah, kalau di bahasa Indonesia ini agak bingung sih ya, kayak keterjagaan, kesadaran, atau ada juga yang bilang level gairah seseorang gitu. Apakah dia high arousal, low arousal, atau just right gitu. Nah, level arousal seseorang tergantung pada input sensori yang didapatkan. Level arousal sendiri adalah hasil dari interaksi antara beberapa sistem neurotransmitter gitu. Dah, itu dulu aja guys yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Jihan share juga dong PPT yang ini. Oh iya, wait. Gimana ya? Hmm. Sudah. Pasti kalian banyak bingungnya. Aku mau nanya, Ya, silakan. kalau anak yang di SD itu kan kita banyak banget nemu yang apa regulasi emosinya yang belum optimal ya, kayak em, apa namanya gampang tantrum gitu ya. Hmm. Itu berarti masuknya ke modulasi ini, Ji. Hmm, kemungkinan besar, tapi belum tentu. Karena balik lagi, dia emosinya itu bisa jadi em, banyak ya kemungkinannya, kayak perilaku yang udah kebentuk dari rumah,
Bisa juga ya emang karena dia kesulitan untuk mengontrol emosinya. Hmm. Terus aku masih agak bingung yang ini sih, kalau anak SD yang sering tantrumnya itu pakai nyakitin diri atau orang lain itu sebenarnya apa sih yang dicari? Kalau selama ini aku lihatnya itu ini sih, sensasi propio gitu. Jadi dia baru bisa, tapi lihat lagi juga kayak apakah dia setelah melakukan itu jadi lebih tenang atau enggak. Kalau jadi lebih tenang berarti emang cara dia apa tadi, inhibisi ya. Tadi Hmm, inhibisi. inhibisi si high arousal-nya itu dengan ya apa, dapetin si propionya itu gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak jadi tenang, bisa jadi dia tidak tahu cara meluapkan emosinya. Jadi tindakan itu yang muncul. Yang lain kalau mau berpendapat boleh ya, open mic aja guys. Gua tuh minim Ih, soal SI. Ya mungkin yang punya case sama pasien yang suka tantrum dan mainnya fisik gitu ya. Boleh dong sharing karena saya belum menemukan tips yang tepat untuk menghadapi Lah, akan bukannya biasanya ini, nat selimut. Bukannya biasa ya diselimut. itu selimut bukan untuk menginhibisi atau arousal dia tapi untuk bentuk pertahanan diri gue. Maaf banget. Kalau kalau aku biasanya misalnya dia sebenarnya kalau aku tuh biasa pakai prinsipnya yang penting tidak menyakiti diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia jatuhnya kayak banting badan atau mukul-mukul, aku arahin dia tetap melakukan aktivitas tersebut tapi nggak ke orang lain atau ke tubuhnya dia. So, aku arahin pukul-pukul bantal atau lempar-lempar bola. Jadi gerakannya tuh tetap dia dapetin gitu, tapi tidak melukai. Kalau kita hambat dia untuk ngelakuin itu, bisa jadi ternyata itu tuh adalah caranya dia untuk merilis emosinya dia, untuk balikin arausalnya dia gitu. Aku mau ngomong boleh nggak? Iya boleh silakan. Boleh banget Fitri. Jadi aku cari PPT lagi yang aku pas presentasi di Harkit itu kebetulan bahasnya KI. Tapi nggak tahu nih laptop aku udah masih bisa atau nggak, nanti aku kirim. Cuman aku mau ngomentarin yang tadi, em, ya bukan ngomentarin, ngelanjutin dari Jihan. Aku juga tim yang setuju nggak, yang penting nggak menyakiti diri. Karena kita harus bisa lihat itu loh, Nat. Dia itu butuh mukul-mukul dan lain sebagainya itu untuk kebutuhan propionya dia atau untuk regulasi emosinya dia. Karena kan kalau misalkannya ada anak-anak yang kesulitan mengekspresikan emosinya, menyampaikan emosinya dia, apa yang dia rasa, kadang ya misalkan ada anak yang kalau misalkannya dia sebenarnya marah, tapi munculnya adalah cuman ngegertakin gigi sama pukul-pukul kaki dan lain sebagainya. Ada juga yang kayak harus lompat-lompat atau enggak jinjit dan lain sebagainya. Nah, itu tuh beda, masing-masingnya beda ya. Makanya kalau misalkannya dari aku, kadang kita perlu inhibisi atau dibiarin aja, yang penting dia di tempat yang safety gitu loh. Yang benar kata Jihan, kayak dialihkan dan lain sebagainya gitu. Jadi harus benar-benar tahu dulu. Itu kan biasanya berulang ya. Berulang kayak misalkan dari pertemuan kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kalau misalkannya ternyata dia melakukan hal itu ketika dia marah, ketika dia kurang aktivitas yang bergerak, atau dan lain sebagainya, pasti itu punya pola yang sama gitu loh munculnya. Kita harus pinter-pinter nyari dia munculnya pada saat kapan seringnya, dan dilihat dalam kondisi apa. Jadi nanti ke depannya bisa sesuai apa yang kita mau kasih. Kita perlu halangin dia untuk lakukan itu, atau memang dibiarkan dialihkan ke yang lain. Tapi jarang sih aku nemuin yang kayak kita ngehalangin. Sesimpel anak yang senengnya apa sih? Flapping.
flapping ya, tepuk-tepuk dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita stop gitu kan. Karena ternyata itu adalah apa ya, buat ngenormalinnya dia gitu. Kalau misalkan dia udah flapping dan lain sebagainya, itu baru bisa aware dengan lingkungannya. Nah, makanya kita butuh alternatif aktivitas untuk memenuhi apa yang dia butuhkan gitu loh. Panjang amat ya. Aku juga, pokoknya intinya kayak gitu. Bang Kini bingung kayaknya. Iya, jadi kayak Mhm. anak-anak ASD kan mereka kan ada kayak flapping atau apa ya, steaming. Nah, tapi kalau aku sih tim yang ya terapis beda-beda ya. Cuma kalau aku tim yang memperbolehkan itu karena memang pertama kan itu ciri perilakunya mereka. Kedua, itu tuh sebenarnya cara mereka untuk bisa ngeregulasiin dirinya gitu loh. Dan kalau misalnya aku nih biasanya merhatiin kan kayak di apa ya, harus lebih detail gitu loh analisanya, kayak ini tuh munculnya kapan aja sih, oh ternyata setiap abis tugas nih munculnya, oh berarti itu cara dia ngeregulasi diri dia setelah melakukan aktivitas yang cukup panjang atau setelah dia melakukan aktivitas yang sebenarnya dia kurang suka untuk ngelakuin tapi dia mau coba gitu, tapi efeknya adalah si perilaku itu muncul gitu. Jadi kayak kita harus lihat juga nih kayak munculnya kapan, setelah apa, kayak arousal pun aku biasanya ngamatinnya kayak ketika kita ngasih input ini, arousal yang munculnya tuh apa, kayak gitu. Terus responnya seperti apa. Mm-mm. Dan sebenarnya sensori itu kan setiap orang beda-beda ya. Jadi ya kita juga sebenarnya coba-coba gitu loh untuk cari apa sih kira-kira yang bikin mereka jadi kontak sama kita, jadi gesture sama kita. Misalnya kayak, oh kelihatannya dia suka nih sama input propio atau festive, tapi propio atau festive yang seperti apa? Kan jadinya kita kayak nyoba-nyoba kan, apakah dengan loncat, ataukah dengan dibumping, atau gimana. Karena ya walaupun dia sama-sama propio festive, tapi beda-beda gitu kebutuhan tiap anak. Oh ternyata dia akan lebih kontak ngeliatin kita setelah di bumpingnya. Udah berarti kita kasih aktivitas bumping. Oh ternyata kalau di bumpingnya lebih dari 10 kali, dia malah jadi high arousal. Oh berarti kita harus ngurangin nih, jangan 10 kali. Jadi emang kayak harus diamatin detail gitu loh input yang kita kasih apa, terus responnya seperti apa. Gimana, Nat? Kamu kayak kelihatan berat banget, Nat. Aku Tenang, Nat. aku lagi soalnya lagi menyambungkan banget nih sama pasiennya aku nih sambil nganalisa pasien sendiri. Soalnya emang Aku juga. menurut aku ini tuh case-nya lumayan berat banget. Anaknya tuh usianya udah 7 tahun, udah gede Mm-mm. cowok. Terus emang secara regulasi tuh masih jelek banget. Dia tuh udah terapi kayaknya udah dari 2023, 2022, sorry. Waktu zaman kita lagi KKN. Kan ada tuh di tanggalnya tuh absennya. Kapan sih pertama kali dia? Aku lihat kayak udah lumayan lama gitu ya gap terapinya, dan aku nerapi dia juga udah lumayan lama juga. Kayaknya udah hampir mau setahun. Terus regulasinya masih jelek gitu loh. Makanya mungkin pasien ini yang jadi topik utama aku kalau lagi belajar tentang sensori, terutama yang tadi regulasi itu. Dan dia kan caranya itu pakai pukul, dan dia nyakitin diri sendiri tapi nggak puas. Jadi dia suka nyerang orang lain juga, nyerangnya kita gitu. Dan aku masih yang bingung sih kalau yang mengaitkan dari kalian gitu untuk cara pengalihannya, kayak mungkin dia butuh propio atau festive, cari aktivitas yang emang kayak, mau aku selesai dulu atau kamu ngomong dulu? Kamu lanjut dulu. Aku cuma gini tangan aja. Gue pikir dia mau ngomong. Oke, nah dia tuh selalu caranya pakai mukul dirinya sendiri, mukul kepala, entah pakai tangan atau pakai lututnya, pakai dengkulnya. Terus, tapi setiap dia mau tantrum itu emang ada pola yang sama. Biasanya karena udah mulai nggak mau ngerjain tugas. Biasanya setelah aktivitas kedua di pertengahan itu udah mulai nggak mau tuh.
Dan memang biasanya aku kalau misalkan dia udah mulai ada polanya itu kan dia mulai nyengkrem tangan aku. Dan dia tapi pinter ya, anak SD kenapa pinter. Dia tuh nyengkrem tapi cari sela-sela jari kita. Kayak di sini itu diputar-putar sama dia. Kalau nggak ditekan dicakar. Biar apa? Tuh. Nggak Gak kebayang. tahu, aku sampai saat, hah? Biar stop itu. Enggak, Biar maksudnya sakit, kenapa Enggak. di Kak. celah-celah jari gitu? Apakah itu lebih sakit Dia atau gimana? kayaknya kemungkinan besar kayak nyari titik gitu loh dia. Aku nggak tahu kayak di sini nih. Ini tuh benar-benar diginiin sama dia. Di sini tuh ditekan sama dia. Kan biasanya anak-anak di sini kan. Dia tuh jarang di sini. Di sini. Seringnya pokoknya area jari atau sela-sela jari. Itu. Oke. Terus kadang kita kayak tidak ya. Nah, terus regulasi dia habis itu dan biasanya kalau emang dia udah kayak gitu, aku mulai kurangin aktivitasnya. Dan Tuh. aku nggak pernah, dia tuh salah satu pasien yang nggak pernah aku stopin steaming. Mm-mm. Karena kalau dia stop steaming, aku larang, makin jadi Marah. emosinya. Karena aku bilang emosinya itu masih jelek banget, terutama di pola asuh. 7 tahun cowok masih digendong. Kalian pikirlah Ya, itu. susah lah. Nada, Oke, nada. Itu terus kayak dan Zain. ya, Udahlah. oke. Oh, Terus itu mah habis pernah itu, nyakar gue muka. terus Hmm. apa habis itu jedotin juga kepala ke tembok. Pernah jedotin dan dia tuh kalau jedotin kepala cari area tubuh dia yang keras kayak dengkul gitu ya pakai tangannya dipukul-pukul dan pukulnya kadang tangannya gini kadang gini terus habis itu kalau dia merasa nggak puas nyakitin dirinya dia nyerang orang lain which is itu gue terapisnya dan jarang banget nyerang orang lain di ruangan itu selain terapisnya kecuali kalau orang lain itu ikut campur gitu. Misalkan kayak orang lain itu terapis lain ikut ngebantu gue nih, nge-backing misalkan dia jambak kan, jambak rambut gue ngebantuin. Kadang terapis lain ikut diserang gitu. Tapi ini on off ya, kadang dia nyerang orang lain, kadang enggak gitu. Maksudnya orang lainnya selain gue, selain terapis yang megang. Habis itu makanya gue tuh selalu pakai selimut. Itu sebenarnya buat ngelindungin diri gue. Sorry banget ya sebagai terapis ngelindungin diri gue kayak soalnya dia benar-benar nyerang dan gue tuh masih yang bingung loh untuk ngalihin aktivitas kalau misalkan kayak dia itu kalau lagi marah hidung gue di sini ini pernah lebam posisinya dia jedotin dahinya ke hidung gue tuh dan kalau misalkan diarahin pukul-pukul bantal kepalanya tuh bakal ngedongak ke belakang pokoknya nyerang sampai dia puas itu Maaf, Nat, kedongak terus kemana kepalanya? ke Dongak ke belakang gini atas lah. getak gitu ngedongak jadi eh, kalau lagi emosi itu kan biasanya aku akan coba ya aku tuh udah nyoba cari cara nih gimana untuk ngalihin emosinya dari yang aku mulai coba diemin gitu ya aku cuman ngalangin dia biar gak nyakitin diri sendiri dan orang lain gitu sampai aku coba kasih aktivitas dan aku nggak masih yang belum sanggup sih untuk kasih dia aktivitas karena lumayan berat dia tuh tingginya hampir seaku kayak sepundak kali atau turun dikit karena 7 tahun untuk Gila itu anak yang gendong nggak SD kan capek lumayan kah? tinggi ya. Bapaknya yang gendong. Gimana ya? Tuh, lihat tuh udah ada yang raise hand. Ya, ganti. Dia terapinya sama lu aja, SI doang. Sebenarnya awal apa enggak, Kak. Sebelumnya itu 2 kali SI, 2 kali TW, 1 OT. Tapi dia baru sekolah, jadinya satu doang SI sama gue dan TW. Hari Minggunya OT dan TW dilepas, hari Rabunya SI, OT sama senior gue dilepas. Oke. Em, Gitu. Jadi sekarang kalau cuman seminggu sekali. kalau dari yang lu lihat perilaku apa yang dia lakuin itu tuh kan tadi lu juga sempat mention yang kayak eh, kalau dia belum puas dia nyakitin orang di sekitarnya atau terutama kayak terapisnya. Terus jarang banget yang lain selain terapisnya kecuali ikut campur.
Nah, apakah di situ tuh dia melibatkan respon orang lain dalam memenuhi si kebutuhan tantrum dia ini nih. Anggaplah tantrum dia ini merupakan kebutuhan buat dia. Em, nah, dia tuh memang nyari caper apa gimana gitu. Emang karena nggak puas atau karena kita merespon, entah itu responnya berupa verbal ataupun berupa gerakan gitu. Entah gerakan itu untuk kita sendiri ataupun gerakan apa namanya yang menangkis dia gitu. Dalam arti kata dia tuh dapat feedback gitu loh, Nat. Bukan cuma berupa verbal jangan gitu, tapi juga mungkin kita kayak ngawasin gitu. Nah, itu tuh dia tuh nyari itu enggak tuh. Terus di sana ada perilaku enggak? Terapis perilaku enggak? Ini lucu banget sih, sumpah. Aku tuh makanya setiap Jumat tuh udah menghela nafas karena di pasien di Hmm. Sabtu kan. Dia Hmm. itu sempat abis evaluasi sempat dapat terapi behavior, tapi Hmm. psikolognya nggak sanggup. Akhirnya di stop. Hmm. Dan kalian tahu kata psikolognya apa? Ini masih perlu SI. Yang dia udah SI dari 2022 gitu. Dan aku tuh awalnya waktu dia dapat behave kayak oh lumayan nih ada terbantu gitu kan. Hmm. Ternyata tidak guys. Jadi Nggak ada berkurang kah dan setelah dia dapat behavior itu? Atau ada pengaruhnya? nggak ada sama Oh, sekali. Aku masih merasa sama aja karena psikolognya hmm, kalau aku lihat juga nggak sanggup. Dan jamnya gitu. psikolog itu kan selalu setelah jam SI dan ruangan psikolog itu dekat banget sama ruangan aku ngajar selanjutnya di OT. Dan itu selalu ribut sih. Cukruk-cukruk Hmm. pintu, gedor-gedor meja, pokoknya selalu rame banget gitu. Itu sih. Terus cuman emang Eh, akhir-akhirin aku kan akhirnya selalu muter cara kan gimana caranya untuk nanganin dia ketika tantrum kan. Alif bentar ya maaf dulu ya, gue selesaiin dulu dikit. Dan ada sih mulai yang sedikit membantu lah. Jadi setiap dia udah mulai tantrum nyakitin diri, aku nggak ngalangin dia nyakitin diri, tapi aku pergi tinggalin. hmm. Dan beberapa kali sih lumayan ya, ada efektif dikit gitu ya. Dia jadinya apa ya? Aku merasa jadi kayak nyari perhatiannya aku kan. Kadang nggak dapet itu, dia nyamperin aku. Tapi setelah nyamperin aku, dia mukul aku. Terus aku tinggal lagi. Aku cuman kadang efektif, kadang ya apa nggak konsisten sih. Kadang ya udah, aku pergi kemana dia cuek aja. Yang penting Nah, iya dia itu. puas mukul. Jadi Itu salah mak satu kalau itu sih dari cerita kamu, kalau aku nggak tahu ya, kalau di sini tuh memang aku pun kan baru ya di sini ya. Cuman memang dari kepala unit aku tuh udah yang menekankan kalau memang anak ini membutuhkan lebih dari satu terapis, ya kamu harus kerjasama, terus harus yang benar-benar kolaboratif, yang ya, kolaborasi yang emang terintegrasi gitu loh kolaborasinya. Dan pasiennya jangan jadi beban kamu sendiri. Terus untuk apa namanya programnya itu ya sejalan gitu kan. Dan ini kan dia udah 7 tahun nih, kamu juga merasa orang tuanya eh ya ada masalah lah ya di orang tuanya. Em, Mungkin kalau misalkan ada kesempatan kamu coba ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya maukah seterusnya seperti ini? Kalau orang tuanya nggak mau seterusnya selamanya seperti ini, minta kerjasama dan ngelakuin apa yang kamu arahkan gitu. Hmm, Mungkin memang ada beberapa orang tua yang merasa gue mampu kok, gue mampu, tapi terapisnya kan yang nggak sanggup selamanya seperti itu megang anak ini. Itu sih apa namanya, jadi bantu komunikasi ke orang tuanya dulu, kayak misalkan ibu sekarang keluhan ibu apa, ibu pengen anak ibu bisa apa nih, yang paling gampang dan terdekat ibu pengen targetnya apa, itu Nanti sih. stop dulu, stop dulu, stop dulu. Oke, stop dulu. Kayak yang aku udah bilang, aku udah sama dia hampir setahun. Dan subjektif yang aku dapat bener-bener sedikit banget. Setertutup itu orang tuanya dan sesuai itu. Aku pernah edukasi sambil dipunggungin. Kenapa dipunggungin? Karena
dia tuh kesannya, Oh, jadi dia gini, ujarin gitu. kalau kamu mau lihat dia orang tuanya naruh attention ke kamu bilangnya hari ini bagus kooperatif. Tapi kalau udah ada kata hari ini tantrumnya, hari ini kurang kooperatif, itu akan langsung gak mau melakukan kontak sama kamu. Dan orang tuanya seminim itu ngasih informasi. Jadi waktu itu aku dengar kabar katanya dia tuh ada terapi aba gitulah ke rumah. Aku cari dong, aku coba ulik terapinya gimana, ada terapi visit ya mah gitu, iya ada, tapi ya gitu-gitu doang sih tante gitu, nggak mau menjelaskan apa-apa terapinya itu kayak gimana. Nat, hilang. Aduh, kasihan. Ah. Jadi kalau di tempat kerja gue sama Nada itu, sorry to say, apa namanya, psikolognya memang agak kurang berbaur ya sama kita. Pun juga dengan laporan terapinya, itu pun si psikolog bisa sendiri gitu. Kita nggak tahu dia tuh ngapain. Terus nggak kayak SI, OT, TW, fisio kan kita bisa lihat kemarin nih terapisnya ngapain aja gitu kan. Kalau si psikolog ini kita nggak lihat catatannya gitu loh. Bahkan si psikolognya itu tidak ada di grup kita. Kalau ada jadwal psikolog tuh dihubungin langsung khususon gitu loh. Nggak kayak terapis dikumpulin dalam satu grup kayak gitu. Ya, eval pun yang diminta SI, OT, TW, pedagog, oke lah gitu. Tapi kalau untuk psikolog, evalnya kayak eval pribadi antara si psikolog sama orang tua, bukan yang laporan psikolog kasih ke dokter gitu. Jujur, gue sebenarnya tidak nyaman dengan hal ini. Dan nggak hanya gue dan apa senior tuh juga seperti itu gitu. Kalau ke dokter psikolognya nggak ngasih laporan. Enggak lah, enggak kan ya Nat? Terus Nggak tahu, sejauh ini aku nggak tahu dari kalau koordinasi psikolog ke dokter itu gimana, nggak tahu soalnya kayaknya mungkin kayak cuma dapet ringkasan doang kali ya, aku juga nggak ngerti sih. pernah coba minta nggak? Nggak, Kalaupun ada biasanya ini apa tes karena apa sih case yang yang dari ini tuh psikolog belum gitu. case yang ini tuh belum evaluasi psikolog, dia tuh benar-benar kayak baru berapa kali pertemuan doang. Jadi dari evaluasinya belum ada gitu loh. Makanya aku belum minta. Tuh, ya Alif duluan deh, dari tadi udah resen. Oh, Apa deh dikit lagi nangis komennya? tuh dia. Nat, sekarang dia duduknya sama lompatnya gimana, Nat? Apa? Duduknya sama lompatnya gimana? Duduk gimana, lompat udah bisa belum? Duduk di OT sih udah mau duduk ya. Udah mau tahan satu sesi. Lompat itu emang baru bisa sekitar hmm, kayaknya tahun lalu, pertengahan tahun lalu itu baru bisa kayak lompat. Gue sih masih ngajarin dia satu kaki yang masih belum bisa. Kalau dua kaki udah bisa. Kalau satu kaki yang Oh, masih belum. Masih. Dan apa ya, dengan kondisi dia yang regulasinya jelek kayak gitu, dapat tugas susah itu mancing dia untuk keluarkan emosinya. Kadang tuh capek mm, banget aku dan dia di jam 3 sore. Jadi emang udah energi aku yang udah buset. habis-habisan Dan terus sekarang itu masih gitu. digendong berarti sama orang tuanya pas datang? Nah, ini tuh dari lama banget kasus di gendong ini. Udah ditegur dari terapis, sudah tegur, dokter udah tegur. Dan jadi kayak hmm, apa namanya, kita tuh udah terang-terangan gitu loh bilang semuanya jangan digendong. Tapi ya orang tuanya lebih nggak sanggup handle anaknya Oh, nggak tegaan gitu. kalau marah gitu ya mungkin ya? Nggak siap menghadapi marahnya nggak sih? Yang Iya. memang cara dia itu kalau dia marah ya itu digendong. Kan kalau ngobrol kan di depan ya. Dan jam 3 sore itu jam-jamnya emang rame banget kan pas edukasi. Jadi itu ya digendong biar nggak lari-lari kemana-mana.
biar nggak Hmm. mukul-mukul. Dan kalau dari gendong emang udah tenang gitu. Kadang aku jadi kayak ngasih input macam-macam sih ke dia, entah aku peluk. Nah, tapi kalau dia peluk, dia tuh bener-bener jamak aku. Aku kalau sama dia selalu bawa handscoon sama masker tambahan. Karena masker aku selalu dicopot. Masker masker Kenapa gue tuh dicopot? selalu putus. Putus, ditarik sama dia. Oh. Gitu. Dari yang lu ceritain tuh, ini Nat, menurut gue ya, dan ketemu gue sama pasien tuh, perlu face tip itu, digendong kan kurang face tipnya, Tuh. duduknya jelek juga, regulasinya jelek, itu juga face tip. Nah, gue tuh pernah ketemu tuh, ada dua nih, pasien 2,5 sama umur 4 tuh, emang emosian gitu kan, kayak senggol bacok gitu deh, apa-apa salah gitu kan. Gue banyakin suruh lompat gitu kan, dari atas ke bawah, dari kolam nih ke kolam bola gitu, dari atasnya kolam bola ke bawah gitu, terus dari tangga ke beanbag tuh. Lama-lama makin tenang, makin bagus modulasinya. Cuman itu emang harus sering Diapain, sorry? gitu. Di beanbagnya diapain? Dari tangga, misal tangga kan tinggi tuh, lompat. Lompat dari ketinggian Lompat. intinya. Heeh, heeh. Oh, BTW dia over responsive face tip. Lah, Over Dia responsive. takut face tip. Over itu yang takut tinggian itu apa? Over atau under? Sorry. Over. 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 Iya. Dia itu baru berani di ayunan awal tahun ini kayaknya. Itu naik sebelumnya itu sempat berani, tapi kayak masih naik turun. Kadang minggu ini berani naik kayak ayunan, kadang nggak berani gitu. Tapi kalau yang dari awal tahun ini itu tuh bener-bener konsisten dia berani naik ayunan yang kotak ya. Kalau ayunan Heeh. yang kayak kain, ayunan yang bedong itu yang masih agak takut sih. Tapi kalau kotak udah konsisten, benar-benar berani. Oh, itu kalau stabil berarti dari posturnya juga itu. Terus Nah, kalau berarti jalan kan di itu papan kan berarti kan gantian dia juga lebih jelek. minat. Oh iya. Nah, itu berarti kan dia kan udah bisa lebih tolerir tuh kan di ayunan kan. Harus bisa lebih ngerasain lagi, Ada likra dinaikin nggak sih lagi di ininya. sana? Apa? Likra. Ada likra nggak? Likra apaan? Ada Kain likra. Kadang dicuci. Hemok di sih, hemok. ayunan Nah, di ayunan likra itu yang dia masih agak takut. Sebenarnya itu sempat Berguling berani takut kan nggak? sama senior. Apa? Berguling. Berguling udah pernah aku coba. Nah, lu banyakin gitu atau di ayunan yang kotak tuh lu putar aja, sirkular. Yang tadi materi Jihan. Itu sekarang saking beraninya di ayunan maunya berdiri anjir. Iya, Nggak malah dia apa-apa. perlu itu kan sebenarnya kan. Tapi kayak kamu goyang-goyang heboh-hebohin. Iya, Nah, iya ya. sih. Wow, gitu. Sampai Gue gitu kejedot. biasanya. Sampai jatuh. Dia Iya, Kan dapet sampai tuh jatuh. sensasi jatuh. Iya kan. Dia tuh kalau udah jatuh kayak nggak mau lagi, malah bikin takut gitu loh. Malah emosinya Masih yang ada naik itunya. kalau udah kayak gitu. Masih ini ya. Mm-mm. Banyakin gerakan leher kepala. Aku Aku tuh kayak buat udah sampai aku suruh rayap, gue suruh berguling, gue sampai kayak gue aktivitas apa lagi hari ini ya, itu ya yang bisa gue jelasin ke orang tua biar narik attention orang tuanya ke gue. Nah, itu menurut gue tuh masih belum bisa itu loh, guys, yang belum bisa top down yang cari alternatif buat mukul. Nanti Betul tuh sih. nggak dapat bagi dia. Itu modulasinya masih modulasi Nah, berarti ya. nah, terus juga gue mau bring up tadi orang tuanya tuh. Kan kita tahu kan kadang ya ASD kan genetik ya mungkin ya, ada sebagian. Nah, mungkin orang tuanya juga rigid tuh, Nat. Makanya pengennya denger yang bagus-bagus doang. Itu lu, PR lu Bisa tuh. jadi. Gue nggak ngerti ya orang tua itu kayak pasrah, tapi terlalu pasrah gitu loh sama keadaannya. Dan Rumahnya jauh dia nggak dari kemarin tempat lo, abis tempat terapinya?
Mana gue tanya, gue nanya tentang terapinya aja jawabannya begitu, ya begitu Emang nggak ada caranya. kayak parent questionnaire Iya. biodata pasien gitu nggak ada? Ada, tapi biasanya kalau udah pasien lama tuh agak susah gitu cari rekam medisnya, Hmm. karena udah di belakang banget. Hmm. Terus tadi ngomong apa ya? Gue Aku mau mau ngomong apa motong tadi? Gue dikit, lupa. boleh nggak? Boleh, boleh. Mau Aku motong Boleh, sih. lupa boleh. juga tadi ngomong apa. Mau ngelanjutin. Aku tuh penasaran dari cerita tantrum kamu, kayak dia ngejedotin ke yang sektor keras. Taktilnya gimana? Dia udah tahu rasa sakit. Hmm. Nah, makanya itu aku juga pikir kan. Tapi dia tuh emang suka banget sama foam. Hmm. Emang kalau aku lihat kadang nyari sensasi seeking taktil juga gitu, nyari-nyari sensasi taktil juga. Kalau yang sampai sakit banget sih aku belum pernah lihat ya. Dia tuh gimana responnya? Karena belum pernah sama aku sih yang benar-benar jatuh sampai sakit gitu. Cuman eh, kalau dia jedotin kepala dibandingkan jedotin ke lutut, kalau sorry, jedotin ke tembok sama ke lutut, ke tembok tuh lebih pelan kayak gitu. Tapi kalau ke lutut benar-benar dek gitu. Hmm. Itu sih yang masih aku ragu. Dan oh iya, aku mau bilang nih, dia itu kemarin kan abis 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu abis tantrum parah banget, benar-benar satu sesi tantrumnya parah banget. Aku sampai benar-benar gak bisa ngehandle karena abis dia tuh abis libur kayak sekitar 2 minggu abis sunat. Aku juga nggak ngerti gimana caranya dia sunat. Dibius. Nggak ngerti ya, apalagi dia libur kan 2 minggu kan. Aku nggak tahu apakah masa dalam 2 minggu itu dibius. Enggak ada sistem baru, Nat. Sekarang sunat tuh ada yang Masa ini. dibiusnya Cepat. 2 minggu? Sunat laser nada. Bukan, ada Sunat yang lasernya nggak selip. terbang yang nggak berasa gitu loh, Nat. Langsung kering Oh, juga. maaf, gue nggak ngerti. Oh, bisa-bisa. Soalnya orang Gitu. tuanya susah sih dikulik Ino, informasinya. gitu Nat, inovasinya tuh ya. Abis sunat bisa langsung bisa langsung lari pakai celana. Kayak gitu. Coba lu konfirmasi ke Alif dah, mana tahu dia lebih ngerti. Gue sih nggak tahu ya. Buset. Iya, udah ada yang terbaru Jangan. kan kayak gitu. Kemarin tuh aku ikutan itu tuh yang nyiapin apa? Apa sih, nah kalau sosial tuh yang kayak bantuan-bantuan gitu. Baksos. Tapi baksos. Nah, kita nyediain Ah, sunat gratis gitu. Emang pakai itu bagus. oh. Jadi langsung bagus dan selesai langsung kering gitu tuh. Soalnya sampai libur 2 minggu kan. Jadi kayak mungkin itu yang jadi pertanyaan aku. Gimana caranya dia sunat gitu. Tapi ya udahlah gitu. Itu sih kata aku harus diselidikin dulu dia tahu rasa sakit apa enggak. Karena Tapi dia dari dasarnya aja yang taktil ini kayaknya masih tanda tanya dia under atau emang over nantinya. Kalau dari cerita sih kayaknya dia under sebenarnya. Cuman kalau misalkannya ke tembok mungkin dari visualnya dia pernah atau dari sistem verbalnya auditornya orang tuanya pernah bilang kalau misalkannya itu darah dan lain sebagainya kan dikasih tontonan kan kita nggak tahu kan orang tuanya seapatis itu kan nggak maksudnya nggak menceritakan nggak terbuka sama kamu bisa jadi ada aktivitas pendukung lainnya kayak misalkan tontonan dan lain sebagainya itu juga akan berpengaruh. Kalau dari ceritanya mamanya nggak akan sanggup ngadepin tantrumnya dia pasti semuanya dikasih serba dikasih di rumahnya. Ya ampun, baru keluar ruangan aja. Adek, adek. Iya, jadi kayaknya semuanya serba dikasih. Kalau misalkan memang dia under responsif, dia nggak tahu rasa nyeri. Maksudnya dia nggak tahu kalau misalkannya dia mukul mukul tuh sakit dan dipukul tuh sakit juga gitu. Kata aku nggak apa-apa. Sekali-kali biarin dia jedotin kalau misalkannya dia kejedotin ke tembok dengan kurang keras itu akan kamu kasih bantal aja, tapi kamu jedotin lebih keras lagi biar dia tahu itu sakit loh. Kalau sakit cari yang lain gitu tuh. Maksudnya kayak kalau nggak salah ingat ya waktu itu dijelasin sama siapa kalau misalkannya nggak tahu Butia atau nggak siapa ya kalau misalkannya anak tantrum dia tantrumnya
marah-marah ngelupain diri, nggak apa-apa kok sesekali gitu ya. Di sesekali itu bukan dalam artian tidak dalam batas aman ya, tapi dalam batas aman sesekali dikasih tahu itu tuh sakit dan nggak bisa kamu lakuin gitu tuh. Itu nggak apa-apa Aku buat Betul, aku tapi pernah kalau nyerang balik sih. responnya Aku gimana? serang balik dendam. Berarti dia ngerti rasa sakit dong. Menurut gue lu Nah, harus pakai baju besi, Nat. Pakai baju besi. entah ini dia ngerti respon rasa sakit atau apa ya, emang anaknya tipenya dendaman. Pokoknya dia tuh kalau Itu misalkan bukan kayak niru, tadi nih Nat. ada yang ikut campur. Hah? Itu bukan niru. Enggak. Pokoknya nih Enggak, misalkan dia mukul nih, gue pukul balik gitu. Dengan yang lumayan kenceng gitu, tapi emang gak ngelukain dia. Dia tuh bisa nyerang gue dengan berbagai cara. Oh. Pokoknya dia harus dapat nyerang gue gitu. Makanya gue tuh jadi bingung banget, ini tuh behavior-nya kah yang harus gue ulik kah, atau modulasinya kah? Ini makanya lumayan sih, ini case-nya lumayan berat banget. Nah, itu Kayak kan aku tapi nyampe nanya kalau emang senior aku behavior tuh kan kayak, yang tadi emang behavior kayak nggak mau disuruh kan mungkin bisa jadi karena pendengarnya sensitif juga kan terhadap instruksi lu. Sama lagi balik lagi ke modulasi kan? Terhadap suaranya nada. Iya. Iya nggak sih? Bisa, bisa aja. makanya harus pinter-pinter mainin tone ini oktavnya suara. Iya, jadi kayak Testifnya jelek kan, auditorinya jelek kan? iya Iya. betul. Apa? Nah, Testifnya jelek, testifnya auditorinya jelek. otomatis jelek. Kalau ada Ya masalah ampun, auditori. semua intonasi suara udah aku cobain. Aku tuh bener-bener kayak, waktu itu aku pernah megang Bisik-bisik dia, Nat. kamu tak, Dia suka lagu nggak? boro-boro. aku belum pernah, lebih ke cuek sih. Aku kan ada mainan piano-piano, ada mainan suaranya gitu kan, nyanyian. Cuek aja gitu. Dia Kalau sukanya misalkan apa? dia udah dia dia sukanya tutup ember buat digigitin. Nah, Gigit Propio lagi. nah, aku tuh waktu itu pernah megang dia. Dengan anak kayak gitu kan benar-benar berarti apa, steaming tuh nggak akan aku larang gitu. Entah di aktivitas dia kepak-kepak, entah gimana, pokoknya nggak aku larang kan. Karena semakin aku larang, emosinya makin naik. Aktivitasnya itu aku malah nggak dapet. Sampai senior aku pernah ngomong gini, aku tuh kalau megang pasien nggak pernah tuh pasien aku biarin steaming. Terus aku sambil pegang tangan anaknya kayak, dia gak gue kasih steaming, gue yang meninggal nih hari ini. Gue sampai kayak, Ya, nggak usah Siapa didengerin. Tante iya, L? iya, Tante LI. adalah pokoknya. Gue kayak, iya, tante, iya, yuk kita main di sana aja yuk. Gue, yang penting gue masih hidup lah sampai hari ini dah, pokoknya. Nah, Karena ya kayak gitu, aku saran sama dari sih yang kayak gua, Jihan. saran dari gua, lu resign dari RHE biar gak ketemu dia lagi. Betul. Betul. Lebih ke ngurangin Sabtu kayaknya deh. Dia cuma bisa Sabtu soalnya. Kayak Tapi gue Nat, Sabtu kalau kali. harus resign lagi nggak? Harus antri lagi nggak? Enggak. Itu kayak Iya. Idein. Gue penasaran sih, apa sih yang membuat lu mempertahankan anak ini kalau emang lu udah merasa nggak siapa kuat? yang mempertahanin? Nah, lu Aku juga nggak tahu. dari apa namanya? Dari klinik mengizinkan lu untuk menterminasi pasien nggak, Nat? Nada, serius gue nanya Iya, serius. gue Nggak boleh, serius nggak boleh. nggak boleh terminasi pasien ya. Cuma gimana Kalau ya kalau 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 boleh, misalkan pas lu gue nggak pindahin akan bawa cerita ini ke sini hari ini. nggak boleh oper ke terapis lain ya. Nggak.
Kecuali ada alasan yang jelas, Misalnya, bener-bener jelas. Oh, Ini sih, contoh, nada hamil. Misal, Nah, kayak gitu nah, baru bisa dioper. ya. Nah, oh makanya alah, ya ini cepet sih gitu biar nada bisa Itu apa harus namanya? Kalau enggak, orang tuanya nyaman kah sama lu apa gimana? gua nggak tahu, ya ampun, ini gue bahkan pernah sampai kayak udah pokoknya dalam setiap ketemu gue jelek-jelekin. Ya ampun, apapun gue Oh, lakukan biar itu hilang. Gak ini hilang. sih kan nggak apa ya gimana ya, orang tuanya kan gue terlalu cuek, nggak tau lah ini nih emang karena dia terlalu sayang atau memang dianya udah capek aja. Cuman kadang tuh emang perlu disadarkan gitu loh, Nat, yang kayak Mam, Mama merasa nggak perubahan setelah terapi gitu. Nih setelah berapa lama nih sama saya dulu aja deh, ada nggak yang berubah gitu. Terus kalau memang merasanya nggak ada atau cuman sedikit, ya lu sampaikan aja. Kalau ya ini tuh nggak akan bisa berkurang. Ya itu tadi sih yang kayak mungkin emang orang tuanya tuh nggak bisa dikulik keluhannya apa segala macam, entah dia orang tuanya nih yang takut kebongkar entah apa yang terjadi di rumahnya apa gimana, cuman apa sih, Anjir. Si Ali pernah curhat. gua ke distract banget, gua gak tahu mau ngomong apa. Gak, cuma ya gitu, apa namanya, Nah eh tuh, jawabannya Zahra udah mewakili pertanyaan lu nanti. Mohon maaf, Zahra soalnya pernah gantiin juga. yang gue pernah nanya, boleh nggak mandi wajib terpisah? Karena gue habis megang dia, tangan gue digrauk. Gue mau keramas aja kesakitan, tangan gue satu tangan digrauk sama dia. Semua Enggak, tangan maksudnya gue tuh kena eh, geraukan. orang Jadi gue tuanya secuek itu paham. kan, Zah. Iya Orang tuanya loh. enggak apa namanya? Begitulah pokoknya. Ada. Ya gitu Ya lah ampun, ini nih. satu sesi kayaknya malah jadi cerita yang Nanti harus lu yang gue ngomong doang. tapi lu di mute. Mana sih? Caper doang ya. maaf Nah, ya karena pakai HP nih, apa namanya, itu mungkin karena di klinik juga kali ya. Kalau gue tuh gue baru merasakan nih karena gue di rumah sakit, kayak dia udah pakai BPJS gak bayar lagi nih, maksudnya per pertemuan gak bayar kan, jadi kayak kalau lo nggak patuh, kalau lo nggak nurut, ya udah. Iya, enaknya gitu sih rumah sakit. Enaknya gitu sih memang di rumah sakit, jujurly, apa namanya, dan ditambah lagi kan di rumah sakit gue tuh emang mereka tuh waiting list ya lama banget, berbulan-bulan bahkan lebih dari 6 bulan, yang tadinya rujukannya hidup sampai rujukannya mati, yang mungkin tadinya dia GDD udah jadi ID gitu, apa itunya udah berubah tuh diagnosanya gitu. Itu sih jadi tuh ada perasaan berharga gitu loh, Nada. Jadi terapisnya lebih dihargai karena perjuangan dapetin terapisnya tuh susah itu kan. Jadi kayak lebih lebih apa, lebih patuh aja gitu. Dan kebetulan emang kepala unit gue tuh orang psikologi dan agak rigid, bukan agak lagi, mungkin emang rigid ya. Tapi ini gue tuh maksudnya ada sisi bagusnya gitu loh. Bapak ini rigid. Jadi kayak banyak enaknya juga sih di kita, walaupun kayak iya apa sih Pak gitu. Hmm, Soalnya kalau dari rumahnya aja susah nih, Nat. Ya lu tahu sendiri kan, ketemu lu tuh cuman 1 hari dalam seminggu, cuman 1 jam. Dia beratus-ratus jam, ribuan jam nggak berubah nih, orang tuanya nggak mau kerja sama. Lu dong, lu yang bakal capek. Kalau enggak Itu ya lu udah sampein ke